mempersembahkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Romo Prabu, tidak ada wanita yang akan kucintai dan kunikahi selain Dewi Anggraini. Dia menolak putriku Dewi Sekartaji. Tahukah kalian apa hukuman bagi orang yang telah mengingkari janjinya? Siapkan prajurit, kerahkan pasukan, serbu Jenggala, luluh lantakan kerajaan Jenggala. Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Naskah diolah dan ditulis oleh C. Ispriyonoka. Teknik dan montase Edwin Sutandi. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Dalam episode kedua ini dengan judul Halilintar di Tengah Istana. Pada seri yang ke-31 ini didukung oleh para pelaku Rifki sebagai Raja Kediri, Yono sebagai Maisa Wulung, Gundin sebagai Rekian Demung, Stephen sebagai Rekian Apati, Diki sebagai Rekian Rangga, Herman sebagai Rekian Kanuruhan, Koni sebagai Melan, Kuku sebagai saudagar kaya, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat menikmati. Pesta rakyat ini harus kita nikmati betul-betul. Kita boleh saja ikut mereka, Kang. Tapi kita ini prajurit, harus tahu batasnya, Kang. Di istana banyak tua legen. Jangan sia-siakan jamuan yang disuguhkan ini, Di. Iya, tapi jangan terlalu banyak minum, nanti mabuk. Lega rasanya perasaan ini. Jauh dari kejenuhan hidup sehari-hari sebagai prajurit. Kang, jangan banyak-banyak. Nanti kalau musuh datang bagaimana? Iya, aku tahu, Di. Pihak Kediri pasti kesal dan sakit hati karena Gusti Pangeran kita ternyata menikah dengan gadis lain. Mano Sriti mencelok neng kayu. Dewi Anggraini memang cahayu. Mabuk kan? Dibilang jangan banyak-banyak. Gimana? Coba seandainya orang-orang di alun-alun depan itu ternyata musuh dari Kediri. Ayo, apa tidak mati kita? Mana musuh dari Kediri? Mana? Siap. Ayo kita bersiap. Pesta rakyat yang diselenggarakan oleh pihak istana atas perkawinan Panji Kudawanengpati dengan Dewi Anggraini itu berjalan marak, meriah dan menyeluruh. Meski perkawinan itu sendiri dilaksanakan dengan terpaksa oleh Gusti Prabu Jenggala, alun-alun penuh sesak oleh rakyat yang ingin menonton aneka tontonan. Ada wayang kulit, reog, kelenengan, jatilan dan sebagainya. 7 hari 7 malam pesta lain pula di Kediri. Keramaian pesta perkawinan di Jenggala terdengar oleh Raja Kediri. Segera ia perintahkan para petinggi istana untuk berkumpul membahas masalah penghinaan itu. Tahukah kalian, apa sebabnya semuanya aku panggil di dalam Pasewakan Agung ini? Jika kalian semua tidak ada yang tahu dan mendengar, itu namanya bohong.
Bohong besarlah jika kalian semuanya hanya diam terpaku seraya berpura-pura tidak tahu apa yang sebenarnya yang telah terjadi. Ayo, bicaralah. Buka mulut kalian. Perdengarkan suara kalian. Jangan hanya saling bisik seperti itu. Ayo. Oh, hamba Sri Paduka. Ya, kau Maha Menteri Maesa Wulung. Hamba mendengar bahwa sekarang ini adalah hari kelima Jenggala merayakan pesta perkawinan Panji Kudawanengpati dengan Dewi Anggraini. Nah, hari kelima dari 7 hari yang direncanakan. Betul, Baginda. Hari ke-6 atau ke-7, seharusnya kita sudah berada di sana untuk mengobrak-abrik pesta laknat itu. Bukankah kalian sendiri telah tahu bahwa Pangeran Panji sedianya dijodohkan pada anakku, Putri Sekartaji? Nah, lalu apa pada kenyataannya? Dan apakah kita lantas harus diam saja? Lalu akan ditaruh di mana muka kita? Oh, Jenggala telah berbuat kurang ajar. Jenggala telah berkhianat. Jenggala ingkar janji. Dan kalian mengerti apa hukuman bagi pengkhianat? Hukuman bagi yang telah ingkar janji dan kurang ajar terhadap kita, Kediri. Ya, kalian benar. Perang saudara tak terelakkan lagi. Persiapan menghadapi sebuah perang besar tampak di alun-alun kerajaan Kediri. Semua prajurit dipersenjatai secara lengkap. Prajurit panah menyandang pedang, prajurit tombak menyandang panah, dan prajurit pedang menyandang tameng atau perisai yang bagian luarnya berduri tajam dan beracun. Masing-masing prajurit tergabung di dalam beberapa laskar. Masing-masing laskar di bawah komando atau pimpinan yang berpangkat rekian. Dan beberapa rekian itu di bawah wewenang seorang Maha Menteri, yakni Maha Menteri Mahesa Wulung. Rekian Demung. Hamba yang mulia Maha Menteri. Bagaimana persiapan laskar pedang pimpinanmu? Paripurna yang mulia. Bagus. Dan kau Rekian Kanuruhan? Siap yang mulia. Laskar berkuda, paripurna. Bagus sekali. Rekian Apatih? Tidak ada yang kurang yang mulia. Semua laskar panah siap. Baik, bagus begitu. Kau Rekian Rangga, bagaimana persiapanmu? Laskar tombak, paripurna yang mulia. Apakah kalian tahu sasaran yang akan kita tuju dan akan kita musnahkan? Hamba yang mulia. Kerajaan Jenggala. Tahukah kalian apa kesalahan mereka? Berkhianat, ingkar janji. Apa sumpah seorang prajurit? Bela Pati. Nah, itulah yang harus kalian laksanakan demi perbawa negeri. Kediri tidak boleh dipermalukan. Kediri adalah kerajaan besar di tanah Jawa ini. Bela Pati. Itu yang harus kalian lakukan. Hamba yang mulia. Bersiaplah kalian dengan laskar masing-masing. Cepat atau lambat, perang saudara akan pecah. Hamba Rekian Demung yang membawai 300 lebih prajurit pedang. Siap Pilopati demi Kediri. Hamba Rekian Rangga yang membawai sejumlah 300 lebih prajurit tombak. Siap bela pati demi perbawa Kediri. Hamba Rakyat Apati yang membawahi 300 lebih prajurit panah. Siap diberangkatkan ke ajang peperangan. Untuk bela pati demi Kadiri Jayanti. Hamba Rekian Kanuruhan membawai 300 lebih prajurit berkuda. Siap menuju ajang peperangan demi bela pati untuk Kediri Jayanti. Demikianlah Sri Paduka ingkang jumeneng noto kerajaan Kediri. Kesiapan tempur dari para rekrian yang akan memimpin masing-masing pasukannya. Mereka telah siap. Sabto Pandito Ratu. Kami nantikan. Bagus. Biarlah mereka rasakan nikmatnya nilai sebuah pengkhianatan. Sebab Kediri pantang disinggung. Kediri pantang dipermalukan. Maha Menteri Maesa Wulung. Sendiko dawuh Sri Paduka. Perintahkan mereka untuk bersiap di tapal batas. Dan ingat, siaga 1 adalah perintah untuk bersiap siaga. Dan siaga 2 untuk perintah pengepungan. Lalu siaga 3, penyerangan, penggempuran, dan pemusnahan. Hamba Sri Paduka, kami semua siap melaksanakannya. Wah, Kang. Banyak sekali pasukan berkuda lewat di tempat kita ya. Iya. Aku sendiri juga bingung. Tidak biasanya desa kita dilewati pasukan berkuda maupun pasukan jalan kaki. Iya, jangan-jangan ada yang terjadi sesuatu ya, Kang? Ya, mestinya begitu. Wong tidak biasanya seperti itu. Kira-kira apa ya, Kang?
Kalau aku takut mengatakan, Di. Loh, memangnya kenapa? Perang saudara. Perang saudara akan terjadi lagi antara kita dengan Jenggala. Wah, cilaka kalau begitu, Kang. Sanak kadangku ada di sana. Bagaimana caranya aku bisa berhubungan lagi dengan mereka ya? Bisa, Di, bisa. Dengan cara menyusup-nyusup. Kalau ketangkap, lalu dituduh mata-mata. Ya, begitulah nasib rakyat kecil. Tidak tahu apa-apa, jadi korban. Selamanya perang tidak akan pernah menguntungkan. Tetapi selalu saja ditempuh sebagai upaya penyelesaian. Denting pedang, erang kesakitan, teriakan mematikan, akan kembali terdengar di medan laga, Di. Sudahlah, Kang. Mari masuk rumah. Salah-salah berdiri di sini disangka mata-mata Jenggala. Iya, Di, mari. Begitu lebih baik. Ayo, ayo, ayo. Iya, kasihan kan anak istri kita. Kita tinggalkan dahulu kesibukan kerajaan Kediri yang tengah menyiapkan ribuan laskarnya guna menyerang Jenggala karena rasa sakit hatinya. Kini kita beralih sebentar ke dermaga Kahuripan, ibu kota kerajaan Jenggala. Melan tengah merenung sendiri di atas geladak kapal. Sudah 5 hari Panji Asmara Bangun tidak kembali. Ia resah, gelisah. Kakang Panji Asmara Bangun. Kemana saja Kakang 5 hari ini tidak kelihatan? Mungkinkah Kakang tertangkap prajurit-prajurit Jenggala? Meme. Ada apa melamun di atas geladak sendirian? Kau pasti memikirkan Kakang Panji, bukan? Tidak, Ayah. Tidak. Ayah, mengaku sajalah. Ayah juga pernah muda seperti kamu. Jika orang yang kita kasihi dan sayangi tidak berada di sisi kita, wah, sepinya hati ini. Ayah. Tapi benar kan? Ayah. Sudah. Meme jadi malu. Laskar panah, tombak, pedang dan pasukan berkuda telah disiapkan di tapal batas. Raja Kediri begitu murkanya. Sementara di dermaga Kahuripan, Mailan tengah menanti seseorang yang selama ini telah mencuri hatinya.
dermaga kahuripan malam itu, Mailan duduk termenung sendiri di atas kapal menatapi riak-riak gelombang kecil Sungai Kalimas. Ada rindu menusuk hatinya, ada sepi menggigit kalbunya. Panji asmara bangun. Kemanakah pemuda itu? Di manakah kini berada? Mailan mendesah memecah sunyinya malam. Kemana saja, Kakang? Sudah 5 hari ini tidak kelihatan. Mungkinkah prajurit-prajurit Jenggala menangkap Kakang, lalu memasukkan ke sel dan dipidana Pati? Kakang Panji kan bukan orang jahat. Meme. Ada apa melamun sendirian di atas keada kapal? Kau pasti memikirkan Panji ya? Ayah, tidak. Meme, aku pernah muda seperti kamu. Jika orang yang kita kasihi dan cintai tidak di sisi kita, wah, hidup ini rasanya sepi sekali. Ayah. Tapi benar kan? Sudah. Ayah, Meme jadi malu nih. Jika memikirkan Panji, hendaknya jangan berlarut-larut, Meme. Memangnya kenapa, Ayah? Ada apa? Dengan Panji, seharusnya kita sudah mempersiapkan diri untuk berpisah. Ayah? Dia bukan orang sembarangan, Meme. Itu menurut penglihatan mata batin ayah. Lalu, siapa dia sebenarnya, Ayah? Siapa dia? Ayah tidak bisa memastikannya. Tetapi yang jelas, dia bukan dari kalangan rakyat jelata. Benarkah itu, Ayah? Benarkah Kakang Panji bukan dari rakyat jelata? Lalu, dari mana dia? Entahlah, Meme. Mungkin dari golongan Brahma, kesatria, atau bangsawan. Iya, Ayah. Kakang Panji Asmara Bangun memang berwajah seorang Brahmana, bertubuh seorang ksatria, dan bertutur bicara seorang bangsawan. Berwajah Brahmana, bertubuh ksatria, bertutur bicara bangsawan. Iya, benar. Kau benar, Meme. Memang, di dalam dirinya terdapat 3 unsur itu. Inilah yang membuat ayahmu ini memilih, menentukan, dan mengangkat dia sebagai murid ayah. Kalau begitu, Ayah tidak salah mencari murid. Ayah sudah mendapatkan murid yang tepat. Benar, Meme. Ayah sekarang ini merasa lega. Apa yang ada pada diri ayah telah terwariskan pada orang yang benar, yaitu kau dan Panji. Ilmu pedang kembar sangatlah ampuh. Jurus-jurusnya mematikan. Terlebih bila digunakan berpasangan. Ayah, sepertinya ada yang datang menuju kemari. Siapa malam-malam begini datang mendekati kapal kita? Tampaknya mereka prajurit-prajurit Jenggala yang tempo hari datang menggeledah kapal kita, Ayah. Benarkah itu anakku? Iya, Ayah. Lihatlah, seragamnya yang dikenakannya mirip benar. Semua prajurit di Jenggala, ya. Sama saja pakaiannya. Tapi Ayah, mereka mengawal kereta istana. Kereta istana? Mana mungkin petinggi istana mendatangi kapal kita malam-malam begini, Meme. Memang banyak langganan ayah dari orang-orang istana. Tetapi mereka biasa datang ke kios di pasar sana itu. Ayah, dan lagi datangnya siang atau pagi. Tidak malam-malam seperti ini, Meme.
iringan kereta istana semakin dekat, Ayah. Benar, Ayah. Mereka mendatangi kapal kita. Ayo, Meme. Ayo, bersiap-siap. Bersiap? Iya, bersiap apa, Ayah? Apa saja, Meme. Pokoknya kelihatan sibuk. Ayo, Meme. Ayo. Ayah, jangan bengong begitu, Meme. Ayo. Ayah, mereka telah sampai di kapal kita. Hei, siapa pemilik kapal dagang ini? Saya, Tuan Pengawal. Apa yang bisa kami bantu untuk Tuan Pengawal? Kau turunkan tangga. Yang mulia Gusti Pangeran akan menaiki kapal. Apa kedatangan tamu kita Raja Jenggala? Lalu bagaimana, Ayah? Hei, apa kalian tidak dengar? Turunkan tangga, cepat. Ya, baik. Tunggu Tuan Pengawal. Sebentar saja. Para awak kapal, segera turunkan tangga. Segera tangga kapal diturunkan oleh beberapa awaknya. Sebentar kemudian tangga telah menjulur terjuntai ke bawah menyentuh tanah. Pintu kereta istana membuka. Sepasang sejuling muncul. Kemudian keduanya menaiki tangga dengan berhati-hati. Hati Bapak Wong berdebar. Demikian pula Mailan. Seluruh awak lebih dulu bersimpuh menyembah saat pasangan istana itu sampai di atas geladak kapal. Bapak Wong kemudian bersimpuh menyembah. Mailan mengikuti gerak ayahnya. Sembah hamba, Gusti Pangeran Putra Raja Jenggala. Terima kasih tak terhingga. Hamba haturkan kehadapan Gusti Pangeran karena berkenan datang mengunjungi kapal hamba yang riat ini. Sembah hamba, Gusti Pangeran Putra Raja Jenggala. Hamba Meme, putri Bapak Wong. Bapak Wong, sembahmu aku terima. Bapak Wong, Gusti Pangeran mengenal hamba? Tataplah aku, Bapak Wong. Jangan tundukkan kepalamu. Ayo, jangan takut. Lihat siapa yang datang ini. Anakku Panji. Benarkah kau? Benarkah ini? Aku Panji Asmorobangun, murid Bapak Wong. Aku Panji Kudawanengpati, pangeran dari kerajaan Jenggala. Mengapa dulu kau membantah bahwa kau adalah... Dulu belum saat yang tepat, Bapak Wong. Meme, bagaimana kabarmu? Hamba baik-baik saja, Pangeran. Kakang Panji, bukankah kau biasa memanggilku begitu? Tetapi, Pangeran... Sudahlah, bersikap biasa saja, sebagaimana hari-hari kemarin. Oh iya, Bapak Wong. Ini istri saya, Dewi Anggraini. Oh, jadi benarlah kalau begitu. Apanya yang benar, Bapak Wong? Semua rakyat merayakan hari pernikahan pangeran. Tetapi aku tidak yakin bahwa itu adalah kau, Panji. Cantiknya Dewi Anggraini. Terima kasih, Bapak Wong. Saya haturkan selamat. Selamat berbahagia. Terima kasih, Bapak Wong. Kang Mas Panji sudah bercerita banyak tentang Bapak Wong. Meme, ucapkan selamat. Oh dia, ayo, ucapkan selamat pada pangeran dan putri. Selamat berbahagia, Gusti Pangeran dan Putri. Jangan begitu. Tidak mengapa, Bapak Wong. Terima kasih, Meme. Kang Mas Panji juga sudah cerita banyak tentang kamu. Malam semakin larut. Bulan purnama tergantung sendirian di angkasa raya. Sinarnya yang keperakan menebar menerangi kegelapan. Angin berhenti bertiup membuat malam semakin lengang.
Beringsut-ingsut malam mencapai tepian pagi. Namun, meskipun malam telah mencapai waktu dini hari, di atas geladak kapal, Melan masih terpekur sendirian. Kakang Panji jahat. Kakang Panji pengecut. Bukan laki-laki jantan. Buat apa membawa-bawa istrinya ke kapal ini? Supaya aku cemburu? Supaya aku marah? Tidak, nantinya aku marah. Tidak mungkin aku cemburu. Buat apa cemburu? Memangnya laki-laki cuma dia. Aku benci. Laki-laki macam apa itu? Tidak berani berterus terang. Katanya belum punya pasangan. Nyatanya malah sudah kawin dan dibawa ke hadapanku. Sekarang apapun yang akan terjadi, aku tak takut menghadapinya. Hut! Hut! Ya! Yet! Hut! Ayo, setangguh apapun lawanku, jadilah aku, putri pedang halilintar. Hut! Ya! Ya! Hut! Iya, Meme. Hati-hati dengan pedang itu. Ya! Hut! 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 Mampuslah kalian biadab. Hut! Hut! Gadis Meme menyabetkan pedangnya ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke belakang. Sebentar kemudian melompat tinggi dan menyabet atas lalu bawah. Tidak diduga dan di luar rencana, tiba-tiba ujung pedangnya menyentuh tiang besar layar kapal dan... Meme, Meme. Siapa yang teriak tertimpa patah tiang layar di bawah itu? Entahlah, Ayah. Maaf, saya tidak sengaja, Ayah. Ya, ayo. Kita turun melihatnya. Ayo. Mari, Ayah. Mari. Tolong saya. Singkirkan tiang layar ini dari tubuh saya. Aduh. Siapa kau? Dan kenapa malam buta begini ada di bawah kapalku? Singkirkan dulu kayu besar ini. Saya tidak tahan. Tolong. Kayu yang menghimpit tubuhmu gampang disingkirkan. Sakitmu mudah kuobati. Bisa-bisa begitu ku singkirkan tiang ini, kau lantas langsung lari. Tidak, sungguh benar tidak. Kalau tidak, dan kalau bersungguh-sungguh, mengapa kau keberatan mengakui jati dirimu? Baiklah. Cepat! Iya, baik. Nama saya Made Tunikan. Asal Semen. Made Tunikan? Iya. Asal dari Semen? Iya. Itu wilayah Kediri. Dan kau masuk Jenggala. Iya. Tetapi saya bukan telik sandi, bukan mata-mata. Siapa yang mengatakan kau mata-mata? Dirimu sendiri, bukan? Sungguh, saya tersesat, Tuan. Saya bukan telik sandi. Tolong singkirkan kayu ini dulu. Tolong. Baik. Kami singkirkan kayu yang menghimpit badanmu. Dan jangan khawatir dengan luka. Aku mempunyai rempah obat-obatan. Kau akan sembuh. Tetapi jawab dulu satu lagi pertanyaanku. Ampun, saya bisa mati lama-lama begini. Makanya, jawab secepatnya. Yang bikin cepat atau lambatkan dirimu sendiri. Baik, akan saya jawab. Cepat tanyalah. Untuk apa kau berada di bawah kapal ini? Saya memang diberi tugas untuk memata-matai Pangeran Panji Kudawaningpati. Di pagi buta dini hari itu, terdengar derap 2 ekor kuda memecah senyapnya kesunyian ibu kota Jenggala, yakni kota Raja Kahuriban, yang masih lelap dalam tidurnya di buai mimpi. 2 ekor kuda itu, satu di antaranya membawa tubuh seseorang dengan selungkup di punggung kuda. Tak lama kemudian, keduanya sampai di pintu gerbang istana Jenggala. Berhenti! Hei, siapa kalian? Pagi buta begini datang istana. Kami hendak bertemu Pangeran Panji. Kalian ini siapa? Dari mana? Dan untuk apa bertemu dengan Gusti Pangeran?
Tunjukkan tanda pengenalmu. Ini ayah saya, Bapak Wong. Dan saya Meme, anaknya. Kami pedagang yang merapatkan kapal di Kahuripan ini. Soal tanda pengenal, kami tak punya. Tidak punya tanda pengenal, tidak boleh bertemu dengan orang istana, apalagi dengan pangeran. Katakan pada pangeran, Bapak Wong, gurunya, akan bertemu. Penting sekali. Gurunya? Jangan mengada-ada. Kami tahu siapa guru Gusti Pangeran. Ki Sarpo Wadas dan Ki Sarpo Gunung. 2 tokoh kembar yang sakti. Kakak beradik dari Gunung Lawu. Nona jangan coba-coba membohongi kami. Atau kami tangkap dengan tuduhan mencoba masuk istana secara paksa. Dan kalian tahu apa hukumannya? Pidana mati. Ayah, sudahlah. Kita cincin saja. Tentu Tuan pengawal berdua punya istri dan anak. Iya, kami punya keluarga. Sampaikan salam saya pada istri dan anak di rumah. Katakan bahwa besok siang kapal kami akan meninggalkan dermaga Kahuripan. Cepatlah datang ke sana untuk mengambil beberapa potong kain kita sebagai hadiah kenang-kenangan. Kalian akan menyuap kami ya? Tidak begitu. Tidak begitu Tuan Pengawal. Itu sebagai hadiah kenang-kenangan dari kami, pedagang keliling. Dan bagi Tuan sendiri, sayang, kami hanya membawa beberapa kepeng uang emas. Tapi cukup jika hanya bagi Tuan Pengawal berdua. Silakan Tuan, ambillah. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar lagi terang tanah akan datang. Kami tak ingin masih kelihatan di gerbang istana ini. Malu, belum mandi dan ganti pakaian. Kau tunggu di sini. Aku akan masuk mengantar kedua tamu pangeran ini. Iya, Kang. Baiklah. Tapi jangan lama-lama. Nanti kalau pimpinan roda datang, kita bisa repot. Iya, aku tahu. Hati-hati, Di. Kakang juga, Kang. Ampun, Gusti Pangeran. Malam-malam seperti ini mengganggu Gusti. Tetapi ini penting dan mendesak. Tidak biasanya kau menghadapku sepagi ini. Justru itulah Gusti Pangeran. Hamba sebelumnya mohon ampun setingginya. Ada apa sebenarnya, pengawal? Ada 2 orang tamu, Pangeran. Beliau mengaku sebagai guru Gusti Pangeran. Nah, karena mengatakan dirinya guru Gusti, maka hamba buru-buru menghadapkannya kepada Gusti Pangeran. Siapa namanya? Yang satu berusia separuh baya, mengaku bernama Bapak Wong. Yang satunya lagi, seorang gadis yang mengaku sebagai anaknya, Mei. Ya sudah, jangan banyak basa-basi. Suruh mereka masuk. Hamba Gusti Pangeran. Sembah hamba Gusti Pangeran. Inilah kedua tamu Gusti Pangeran. Bapak Wong, Mei. Panji anakku, maaf aku mengganggumu. Kakang Panji, kami menangkap mata-mata Kediri dan membawanya kemari. Mata-mata Kediri? Pengawal itukah? Bukan. Hamba mohon pamit mundur, Gusti. Untuk kembali ke pekerjaan hamba di pintu gerbang. Pergilah. Panji, pengawal tadi sungguh luar biasa. Maksud guru? Berhati-hatilah. Pengawal dan yang dikawal biasanya berlainan. Meme berhasil menangkap seorang telik sandi. Telik sandi dari mana? Dia mengaku bernama Made Tuningkar. Berasal dari Semen. Semen? Daerah itu dekat Daha, kota Raja Kediri. Sebab itu kami membawanya kepadamu, Panji. Di mana sekarang dia berada? Kami membawanya tertelungkup di atas punggung kuda. Sekarang masih tertidur pulas. Guru membawanya dalam keadaan pingsan? Ya, kami memberinya ramuan obat tidur agar mudah membawanya ke hadapan pangeran.
Ya, baiklah. Biar nanti prajurit akan memasukkannya ke dalam sel. Oh ya, bagaimana ceritanya sehingga Mei Mei bisa menangkap orang itu? Hamba tidak sengaja, Pangeran. Saat itu hamba tengah melatih jurus pedang halilintar. Iya, tanpa sengaja. Ujung pedang menyentuh tiang layar utama. Tiang patah dan jatuh ke dermaga. Ternyata ada teriakan orang kesakitan. Rupanya seseorang tengah terhimpit, tergencet tiang yang jatuh itu. Semula orang itu tidak mau mengaku, Pangeran. Namun setelah diancam, dia baru mengatakan siapa dirinya dan untuk apa dia datang ke Jenggala. Iya, untuk apa? Untuk memata-matai Kakang Panji. Memata-matai aku? Kau yang bernama Made Tuningkar? Iya, memang itulah namaku. Apa pangkatmu di dalam keprajuritan? Saya bukan prajurit, Tuan. Saya petani biasa. Apa pangkatmu di dalam keprajuritan? Saya petani biasa. Saya hanya seorang kawulo. Kawulo dari mana? Semen. Itu wilayah Kediri? Iya, saya memang dari sana. Lalu untuk apa ke Jenggala ini? Untuk memata-matai keadaan. Untuk apa? Dilaporkan pada pihak Kediri. Untuk apa? Untuk mendapat sejumlah kepeng uang demi keluarga, Tuan. Mengapa itu kau lakukan? Terpaksa. Siapa yang memaksa? Ya, keadaan. Keadaan? Keadaan apa? Perang. Perang memaksa setiap orang mencari jalan pintas. Perang selalu menghalalkan segala cara, termasuk menghilangkan nyawa orang lain sebelum waktunya. Kau bicara soal perang. Apakah yang kau maksud antara Jenggala dan Kediri? Iya. Jenggala dan Kediri dalam waktu yang tidak lama lagi akan terjadi lagi perang saudara. Kau tahu dari mana? Dan apakah keteranganmu dapat dipertanggungjawabkan? Berapa kepeng uang emas yang bisa saya terima bila Tuan menghendaki keterangan itu? Tergantung dari seberapa besar nilai keterangan itu bagi kami. Oh ya, apakah kau mata-mata ganda? Panglima Aryo Dwipo terperangah. Dari mana sebenarnya orang ini? Gayanya biasa saja tanpa terkesan ketakutan ataupun sok jagoan. Telik sandi Kediri yang tertangkap tanpa sengaja oleh Melan itu ternyata seorang yang berpenampilan terlalu biasa dan tak ada kesan dibuat-buat. Terlalu realistiskah dia? Silakan mengikuti pada seri berikutnya. Sampai jumpa. Anda telah mendengarkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Sampai jumpa pada seri berikutnya.